Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami Al Furqon, Kelurahan Sumur Batu, rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus para ustadz, para imam, para pengurus masjid, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa laksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah amal soleh kita termasuk sholat jamaah kita di kesempatan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan masih dalam bahasan seputar rukun-rukun sholat ya. Terakhir kita membahas seputar sujud ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang al-qu'udul akhir wa qira'atut tasyahhud fihi, yaitu duduk akhir ya, duduk tahiyat akhir, duduk tasyahud akhir ya. Jadi di antara rukun sholat itu adalah duduk terakhir, sekaligus di dalamnya membaca tasyahud atau membaca bacaan tahiyat. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pertama terkait dengan duduk terakhir, ini sesuai dengan yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sholat. Maka di antara petunjuknya untuk kita semuanya adalah ya, beliau duduk terakhir, duduk tasyahud akhir ya. As-sabitul ma'rufu min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqudul qu'uda al-akhirah wa yaqra'u fihi tasyahhudan ya. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kaitan dengan salat adalah bahwa beliau duduk tasyahud akhir, dan di dalam tasyahud akhir tersebut beliau membaca bacaan tasyahud atau membaca bacaan tahiyat. Yang kedua, petunjuk beliau kepada orang yang kita kenal sebagai al-musi fi sholatihi, orang yang tidak bisa melaksanakan sholat secara baik,
tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, maka Rasulullah pernah mengatakan, fa idza rafa'ta ra'saka min akhiri sajdatin wa qa'adta qadrat tasyahhud faqad tammat sholatuka. Jika kamu sudah bangkit dari sujud terakhir dan engkau melaksanakan duduk seukuran membaca tasyahud, maka telah sempurna sholatmu. Ini perkataan Rasulullah kepada al-musi' fi sholatihi. Para hadirin sekalian, Ibnu Qudamah berkata, qala Ibnu Qudamah wa qad ruwiya an Ibni Abbas annahu qala, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, kunna naqulu qabla an yufrada alaihina tasyahud. Dulu sebelum difardukan tasyahud kepada kami biasa mengucapkan assalamu ala Allah qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Jadi sebelum ada syariat bacaan tahiyat atau tasyahud, itu para sahabat membacanya adalah dengan ucapan assalamu ala Allah qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Maka ketika mengetahui yang demikian itu, Rasulullah berkata, la taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah, walakin qulu at-tahiyyatu lillah, tapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah, ya. Dalam keterangan yang lain itu Rasulullah mengatakan la taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah. Kenapa? Fa innallaha huwas salam, karena Allah itu adalah assalam. Jadi nggak tepat kalau diucapkan assalamu ala Allah, tapi yang mesti diucapkan adalah at-tahiyyatu lillah. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi di samping bahwa dalam sholat kita itu mesti ada duduk terakhirnya, maka juga dalam duduk tersebut mesti membaca bacaan tasyahud, bacaan tahiyat yang sebelumnya itu belum difardukan, kemudian difardukan. Dan ini menunjukkan bahwa itu termasuk sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang harus. Di dalam kitab fikih sunnah, bacaan tasyahud di sini disebutkan paling tidak ada tiga macam, ya, Pak. Ada tiga bacaan, tiga macam, tiga variasi. Kalau saya punya kitab Al-Adhkar, ya, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, bahkan di sini ada bukan hanya 3, ada 7 atau 8, ya. Nanti kita akan sebutkan, ya, satu persatu biar kita tahu bahwa bacaan dalam tasyahud, bacaan dalam tahiyat itu ada sekian pilihan. Para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, pertama yang disebutkan di sini adalah tasyahud Ibnu Mas'ud, ya, mohon maaf, tasyahud Ibnu Mas'ud, maksudnya berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud. Mirip dengan yang disebutkan di kitab Al-Adhkar, ya. Bunyinya begini, ya, bunyinya begini. Yang berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud itu bunyinya begini. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ada yang baca ini, Pak? Oh, Pak sekalian, ada yang baca bacaan tasyahud ini? Ini bacaan tasyahud, bacaan tahiyat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dan ini bacaan yang paling sahih. Paling sahih. Nanti yang kedua ada bacaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Nah, ini mungkin kebanyakan di kita mungkin baca yang ini. Ya. Yaitu bunyinya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ini Pak ya yang dibaca ya. Nah, ini riwayat Ibnu Abbas. Ini adanya kita bisa temukan dalam Sahih Muslim. Kalau yang pertama tadi kita bisa jumpai dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dari sisi yang sanad, dari sisi yang paling kuat itu yang paling pertama tadi. Paling pertama tadi. Nah, yang kedua itu adalah tahiyat berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, ya, yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga riwayat Abu Musa al-Ash'ari, ya, bunyinya begini ya. At-tahiyatut thayyibatus shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Ada yang baca ini Pak? Nggak ada ya? Baru dengar juga ya Pak ya? At-tahiyatut thayyibatus shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang lainnya adalah tasyahud atau tahiyat yang ada dalam Sunan Al-Baihaqi, ya, di mana dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa, ya, Aisyah mengajarkan, Sayyidah Aisyah mengajarkan bacaan tasyahud kepada Al-Qasim. Bunyinya begini ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian berikutnya bacaan tasyahud yang pernah diajarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an saat beliau berada di atas mimbar. Beliau mengajarkan bacaan tahiyat kepada para jamaah, ya. Jadi di atas mimbar beliau mengatakan qulu, ya, ucapkanlah wahai kaum muslimin, wahai jamaah, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatus shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ini terhitung di sini saya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, udah 5 ya. Kalau dalam fikih sunnah disebutkan nomor 1, nomor 2 sama nomor 5 tadi. 3 saja. Kalau di sini masih ada lagi ya, juga disebutkan dalam kitab Al-Muwatta-nya Imam Malik ya, di mana Sayyidah Aisyah ya pernah ketika tasyahud itu membaca begini, at-tahiyyatut thayyibatus shalawatuz zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, at-tahiyyatus shalawatut thayyibatuz zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian juga satu lagi di sini disebutkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau ketika tasyahud, ketika tahiyat, beliau mengucapkan bismillahi at-tahiyyatu lillah, as-salawatu lillah, az-zakiyatu lillah, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, syahidtu an la ilaha illallah, syahidtu anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah itu kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan fahadhihi anwa'un minat tasyahud. Inilah macam-macam bacaan tasyahud, bacaan tahiyat. Qala Al-Baihaqi, berkata Imam Al-Baihaqi, wa tsabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salah satu ahadits yang dipastikan berasal dari Nabi itu yang 3 hadis yang pertama tadi. Riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Abbas, riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Hadza kalamul Baihaqi, ini perkataan Imam Baihaqi. Wa qala ghairuhu, ulama yang lain berkata as-salasatu shahihah. Ya. 3 jenis tasyahud berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Abbas, riwayat Abu Musa Al-Asy'ari tadi itu semuanya sahih. Wa asahhuha hadis Ibnu Mas'ud. Di antara 3 yang sahih tadi, yang paling sahih itu adalah yang pertama. Kemudian beliau katakan begini ya, masih dalam kitab Al-Adhkar ya. Ini salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i ya. Wa'lam annahu ya yajuzu tasyahud bi ayyi tasyahudin sya'a min hadhil madhkurat. Ya. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwasanya boleh ketika tasyahud membaca bacaan tasyahud yang ia kehendaki dari yang disebutkan tadi. Jadi menurut beliau dari semua tasyahud yang disebutkan boleh dipakai, boleh digunakan. Ya, hakadha nassa alai Imam Nasy-Syafi'i. Begitulah yang dinaskan oleh imam kita yaitu Asy-Syafi'i wa ghairu minal ulama, juga ulama-ulama yang lain. Wa afdaluha inda Syafi'i hadis Ibni Abbas. Nah, yang paling afdal menurut Imam Syafi'i adalah yang kedua, yaitu berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Ya, kenapa? Lizyada allati fihi min lafdil mubarakat ya, karena ada tambahan dalam lafaz tahiyatnya itu, ada tambahan al mubarakatnya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Karena ada tambahan inilah menurut Imam Syafi'i yang lebih beliau sukai, lebih beliau pilih ya. Ya. Qala Syafi'i wa ghairuhu minal ulama rahimahullah, wali kaunil amri fiha ala sa'a wa tahyir ikhtalafa alfadur ruwah wallahu a'lam. Itu tambahan perkataan Imam Syafi'i. Jadi
kalau Bapak dan para jamaah sekalian memilih tadi yang kedua, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ila akhirih, maka ini adalah berdasarkan ya hadis riwayat Ibnu Abbas, dan ini yang paling dipilih oleh Imam Syafi'i, yang paling disukai karena cakupan isinya lebih lengkap, lebih luas. Jadi kalau dari sisi hadisnya paling sahih yang pertama ya. Makanya kalau saya dari kecil itu diajarkan yang pertama ya, diajarkan dari kecil yang pertama. Belakangan ketika kita baca kitab, oh ternyata bukan hanya yang pertama yang saya hafal, yang bisa dibaca ternyata banyak ya. Akhirnya saya pelajari semua, saya ini kan. Artinya sekalian yang biasa baca itu ya udah oke, nggak apa-apa, silahkan dipakai. Tapi juga tidak salah juga kalau kemudian juga bagian daripada meningkatkan kafaah kita, meningkatkan ilmu kita ya mengkaji juga, atau nggak apa-apa pula menghafal yang pertama tadi, karena itu adanya bahkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan ya jadi kita bisa juga bervariasi ya dalam tasyahud, kadang pakai ini, kadang pakai ini ya. Itu saran saya begitu ya, saran saya begitu. Tapi kalau Pak satu aja susah, ya sudah ya, itu juga kadang rubah kalimat, satu kalimat aja keder malahan Pak ya. Nah apalagi nambahin berkalimat-kalimat, nah ini mungkin tidak semua orang bisa. Tapi nggak apa-apa, kemudian kita ada bacaan yang lain ya, bacaan yang lain. Para hadis sekalian rahimanallah, di kitab Al-Adhkar ini juga disebutkan al-ikhtiyaru an ya'tiya bitasyahudin minat salasatil uwal bikamalihi ya. Ya yang dianjurkan itu kalau mau membaca salah satu dari yang tiga yang pertama tadi itu membacanya secara utuh ya, sesuai dengan yang dibacakan tadi ya. Falau khudhifa ba'duhu fahal yujzihi, kalau seandainya ada yang dihilangkan, yang tidak dibaca misalnya begitu, bagaimana, boleh nggak ya? Ini di sini dikasih penjelasannya ya. Fa'lam anna lafdal al-mubarakat was-shalawat wat-thayyibat waz-zakiyat sunnatun laisa bisyartin fit tasyahud. Ya, kata mu'alif kitab ini bahwa lafaz al-mubarakat, as-shalawat, at-thayyibat, az-zakiyat itu sunnah, tidak menjadi syarat di dalam membaca tasyahud atau tahiyat. Falau hadafaha kullaha waqtasara ala qawli at-tahiyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Seandainya enggak pakai yang lain-lainnya, hanya diawali at-tahiyatu lillah terus assalamu alayka sampai terakhir, maka disebutkan di sini boleh. Karena lafaz al-mubarakat, as-shalawat, at-thayyibat, az-zakiyat tadi itu bersifat sunnah, tidak menjadi syarat dalam bacaan tasyahud. Tapi kalau kita sudah hafalnya seperti yang sudah kita baca tiap hari seperti itu ya, itu kita berarti baca lengkap, dan itu yang dianjurkan. Tapi seandainya nih Pak ya, kadang-kadang ngajarin orang kalau panjang-panjang susah ya, maka kemudian hanya tadi at-tahiyatu lillah langsung assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka itu pun dibolehkan. Para hadis sekalian rahimani rahmatullah, di kitab ini juga disebutkan, masih dalam kitab Al-Adhkar ya, as-sunnatu fit tasyahud al-israr li ijma'il muslimin ala dzalik.
sunnahnya dalam membaca bacaan tasyahud, bacaan tahiyat itu adalah israr, sir. Ya, bacanya adalah sir ya, tidak jahar. Ini menurut ijma' para ulama. Ya. Tapi seandainya nih ya, seandainya ada yang menjaharkan, maka ya tidak membatalkan sholat ya. Tapi sunnahnya memang sunnahnya disirkan ya, disirkan. Nah ini baru bacaan tasyahudnya, tahiyatnya, belum bacaan sholawatnya ya. Belum bacaan sholawatnya. Di kitab Al-Adhkar ini dikatakan i'lam anna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun inda Syafi'i rahimahullah ba'da tasyahudil akhir. Bahwa sholawat kepada Nabi atau membaca sholawat sesudah tasyahud akhir ya, sudah membaca tasyahud pada tasyahud akhir itu hukumnya wajib ya menurut Imam Syafi'i. Falau tarakaha fihi lam tasih sholatuhu. Kalau seandainya ditinggalkan tidak membaca sholawat pada tasyahud akhir, maka kata beliau tidak sah sholatnya ya, tidak sah sholatnya ya. Tapi ini nanti kita akan bahas di dalam bahasan berikutnya, karena kita sekarang ini membahas tentang rukun ya, rukun sholat ya, rukun sholat. Kalau di kitab fikih sunnah ini yang disebutkan masuk dalam bab rukun itu duduk tasyahud akhir sama membaca bacaan tahiyat atau tasyahud tadi, itu masuk dalam bab rukun. Nah, jadi kalau kita memilih bacaan-bacaan yang tadi, kalau di kitab fikih sunnah itu disebutkan 3 tadi, yaitu riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, terus kemudian yang disebutkan dalam kitab Muwatta Imam Malik ya, yaitu at-tahiyatullah, az-zakiyatullah dan seterusnya tadi. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya rukun, di antara rukun sholat itu adalah salam ya, di antara rukun sholat itu adalah salam. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan miftahus sholatit tahur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kuncinya sholat itu adalah toharoh, pengharaman sholat itu adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam ya. Jadi untuk mensudahi sholat itu mesti ditutup dengan salam. Makanya dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa ketika orang salam itu harus juga ada niat dalam hatinya untuk mensudahi atau mengakhiri sholatnya, Disebutkan dalam kitab ini bahwa hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Dan beliau katakan hadza asahhu syai'in fil babi wa ahsan. Ini adalah hadis yang paling sahih dan paling baik. Kemudian juga disebutkan riwayat yang lain tentang praktek salat Nabi. Ketika Nabi salat, beliau salam menoleh ke kanan dan ke kiri sampai terlihat pipi beliau ya, putihnya pipi beliau itu sampai terlihat. Jadi ketika noleh ke kanan ke kiri itu sampai terlihat dari belakang. Di sini juga disebutkan bahwa ketika kita salam itu kan ada 2 ya, salam ke kanan, salam ke kiri. Nah, yang wajib itu adalah yang pertama. Adapun yang salam yang kedua itu adalah sunnah. Ini menurut
mayoritas ulama. Yara jumhurul ulama anna taslimata al-ula hiyal fardu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa salam yang pertama itu fardu. Wa anna tsaniyata mustahabbatun. Sedangkan salam yang kedua itu sunnah atau dianjurkan. Qala Ibnul Mundhir, berkata Ibnul Mundhir, ajma'ul ulama ala anna sholata man iktasara ala taslimatin wahidah jaizatun. Para ulama ijma bahwa ketika ada orang yang sholat dan mencukupkan hanya dengan satu salam saja, maka para ulama sepakat bahwa yang demikian itu adalah boleh. Jadi kalau hanya cuma sekali salam maka dibolehkan, ya, dibolehkan, sah sholatnya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah, kemudian ketika kita salam 2 kali, dan itu yang paling afdal tentu ya, maka yang utama adalah ketika salam yang pertama noleh ke kanan, ketika salam kedua noleh ke kiri, ya, noleh ke kiri. Nah kalau misalnya nih Pak, ada orang sholat terus salam pertama assalamualaikum nolehnya ke kiri, terus baru yang kedua noleh ke kanan, gimana Pak? Boleh nggak Pak? Hah? Nah, di sini disebutkan begini ya. Walau sallamat taslimataini an yaminihi au an yasarihi au tilqa wajhi au al-ula an yasarihi wasthani an yaminihi sahhat salatuhu. Ya, seandainya seseorang yang sholat tadi itu salam 2 kali ke kanan atau ke kiri, atau nggak usah noleh ke kanan, nggak usah noleh ke kiri tapi ke depan, atau yang pertama nolehnya ke kiri, yang kedua nolehnya ke kanan, sahhat sholatu, sholatnya sah, wa hasolat taslimatani, dan dia berarti sudah menunaikan salam 2 kali. Kan mayoritas ulama mengatakan bahwa dianjurkan 2 kali, cuma yang pertama itu wajib, yang kedua adalah sunnah. Berarti dia sudah menunaikan itu. Walakin fatathul fadilah fi kaifiyatihima. Akan tapi dia kehilangan fadilahnya. Dia sudah dapat, sudah terhitung salam 2 kali, oke, iya, tetapi kehilangan keutamaan dalam kaifiyat. Jadi bukan sekedar salam 2 kali, tetapi kaifiatnya juga ada keutamaannya tadi, yaitu kalau yang pertama ke kanan, yang kedua adalah ke kiri. Artinya misalnya nih Pak ya, ada orang sholat, Bapak sekalian dapatnya ada orang sholat terus kemudian entah karena nggak tahu atau lupa terus assalamualaikum, yang pertama itu ke kiri, terus yang kedua ke kanan, yaitu sholatnya menurut mu'allif kitab ini sah, cuma kehilangan keutamaan dalam kaifiat, ya, dalam kaifiat. Tapi bahwa dia sudah salam, bahwa penutup sholat itu untuk mengakhiri sholat itu dengan salam, dia sudah dapat. Tentu yang paling utama adalah tadi, ya, yang pertama ke kanan dan yang kedua ke kiri. Nah kalau misalnya ada di antara kita yang salamnya sekali saja, maka nggak perlu noleh, cukup ke depan saja, menghadapnya ke depan. Jadi nggak usah noleh ke kanan ke kiri. Kalau misalnya dia maunya salam cuma sekali. Baik. Jamaah sekalian rahimahullah, jadi itu rukun. Adapun sholawat, ya tadi habis tasyahud kan mestinya ada sholawat ya. Kalau dalam fikih sunnah itu disebutkan sholawat itu masuk dalam bab sunnah. Dalam bab sunnah, meskipun seperti tadi dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i
bahwa membaca salawat sesudah tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Bahkan beliau katakan kalau tidak ada salawatnya pada tasyahud terakhir maka tidak sah, ya, tidak sah. Nah, beliau katakan di sini atau disebutkan dalam kitab Al-Adhkar ini, wala tajibus salatu ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam alal madhabis sahih al masyhur. Nah, dalam bab salawat ini tidak wajib harus juga salawat kepada keluarga Nabi. Jadi yang harus dan mesti ada itu salawat kepada nabinya. Jadi misalnya kemudian orang hanya membaca misalnya Allahumma sholli ala Muhammad saja, maka itu berarti sudah mengucapkan sholawat, ya. Nah, adapun sholawat kepada keluarga Nabi itu di sini disebutkan adalah mustahabbah, ya. Lakin tustahabbu. Sebagian mengatakan wajib, tapi sebagian mengatakan sunnah saja. Tapi yang afdol tentu sholawat yang sebagaimana kita ketahui adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Kalau di dalam kitab Al-Adhkar ini beliau sebutkan yang afdal itu beliau katakan begini, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada yang pakai salat ini, Pak? Enggak ada, ya. Yang biasa aja, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi redaksi salat itu banyak, ya. Redaksi salat itu tidak hanya tunggal, ya. Jadi pakai yang ini ya silahkan, pakai yang lainnya juga silahkan. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Jadi yang wajib itu ya sholawat kepada Nabi, ya. Adapun kepada keluarga Nabi itu adalah sifatnya sunnah. Wal wajib itu Allahumma sholli ala Nabi wa insya'a sallallahu ala Muhammad, ya. Boleh juga sholawat itu dengan sallallahu ala Muhammad, ya, atau sallallahu ala rasulihi, ya. Adapun nanti dalam tasyahud awal, kalau di kitab Al-Adhkar ini disebutkan tentang tasyahud itu sendiri, ya, bahwa tasyahud akhir menurut Imam Syafi'i wajib, ya, menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, mayoritas ulama. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tasyahud akhir itu sunnah, ya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu tasyahud akhir itu sunnah. Adapun tasyahud awal menurut Imam Syafi'i itu sunnah, begitu pula mayoritas ulama, dan wajib menurut Imam Ahmad. Dan dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang tidak melakukan tasyahud awal maka salatnya sah, akan tetapi mesti ada sujud sahwi. Nah, di sini juga disebutkan bahwa dalam tasyahud awal tidak wajib ada sholawat kepada Nabi. Jadi tidak wajib disertai dengan membaca sholawat, ya. Nah, tidak wajib itu bagaimana hukumnya? Ada dua pendapat, dan yang paling sahih adalah sunnah saja, ya. Fihi qaulan as-sahhu ma tustahab wa la tustahabbu shalah ala sahih, dan tidak dianjurkan untuk bersolat kepada keluarga Nabi. Pendapat yang paling sahih. Sebagian lagi tustahab, ya. Sebagian lagi mengatakan dianjurkan. Wala yustahabbu du'a fit tasyahudil awal,
tidak dianjurkan membaca doa di dalam tasyahud awal dalam mazhab Syafi'i ya. Bahkan sebagiannya mengatakan makruh. Kenapa? Karena tasyahud awal itu prinsipnya itu adalah takhfif, dibangun di atas prinsip meringankan. Beda dengan tasyahud akhir. Makanya dalam praktek kebanyakan kaum muslimin ketika tasyahud awal itu biasanya lebih cepat. Kenapa? Karena pertama tidak diharuskan membaca sholawat, termasuk juga tidak dianjurkan adanya membaca doa, karena prinsipnya di dalam tasyahud awal itu adalah cepat atau ringan. Jadi tidak sama dengan pada tasyahud akhir yang di samping dianjurkan, bahkan Imam Syafi'i mewajibkan ada sholawatnya, juga bahkan dianjurkan sebelum salam itu membaca doa memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal itu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini diantara yang dianjurkan untuk dibaca sebelum salam. Tapi ini nanti masuknya dalam bab sunnah-sunnah sholat. Jamaah sekalian, rahimani rahmakumullah. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Ya, silahkan. Kalau telunjuk kapan dimulainya, apakah saat kita tahiyat, dan kapan diakhirinya? Baik. Tentang masalah telunjuk ini, Pak, ya. Ini juga masalah yang para ulama ada khilafiyah ya. Ada khilafiyah. Pertama, di antara ulama itu mensunahkan menggerakkan ya, digerakkan. Ada juga yang hanya menganjurkan untuk menunjuk saja, diam saja. Kemudian kapan menunjuk, kapan digerakkan? Kalau menurut ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i itu mulai digerakkan atau mulai diisyaratkan itu pada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah. Pada kata-kata illallah. Nah, itu. Kemudian sebagian ulama bahkan bukan pada illallah tapi pada asyhadu alla, pada kalimat nafi. La. Kemudian sebagian ulama bahkan mengatakan dianjurkan menggerakkan itu bukan ke bawah ke atas tapi ke kanan ke kiri, ke kanan. Jadi masalah ini masalah yang memang banyak pendapat ya. Jadi nggak usah heran ada yang menggerakkan begini, ada yang nggak digerakkan, ada yang pas ditunjukkan itu pas asyhadu alla ilaha illallah, ada yang pada la ya. Memang ada banyak pendapat-pendapat di kalangan para ulama. Ada yang ya hanya ditunjukkan saja dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya, silakan. Terkait masalah salam, menengok yang menoleh ke kanan kiri itu melihat ke pundak apa ke belakang? Ya ke kanan, noleh ke kanan. Yang penting pipinya ini kelihatan dari sunnahnya, kelihatan dari belakang. Ketika kanan ya sini kelihatan, ke kiri kelihatan, begitu. Mungkin saking ingin memastikan bahwa pipinya itu karena ini kan berdasarkan penjelasan bahwa ketika Nabi salam, ya nggak apa-apa, pertanyaan baik ya. Ketika Nabi salam itu dijelaskan oleh para sahabat bahwa sampai putihnya pipi beliau itu kelihatan. Jadi itu kesaksian sahabat ketika menggambarkan bagaimana ketika Rasulullah menoleh ke kanan ke kiri itu digambarkan sampai putihnya pipi beliau itu kelihatan. Ya kelihatan dari mana ya? Dari belakang, karena Nabi kan imam kan di depan. Nah, sahabat tadi itu memberikan
gambaran tentang ketika Nabi toleh ke kanan, toleh ke kiri itu sampai seperti apa. Mungkin ada yang sampai begini ya untuk memastikan. Tapi intinya sampai apa? Sampai kelihatan. Nah, itu babnya sunnah ya. Sunnah begitu. Wallahu a'lam. Di depan terakhir itu dibarengi dengan apa namanya doa pada ayat itu apa namanya Rabbi firli langsung amin kan Rabbi firli wal hidayah di belakang amin itu Kapan itu? Al-Fatihah maksudnya. Yes, Al-Fatihah. Terus di ayatnya Rabbi firli wal hidayah amin Pada saat sholat. iya. Nah, memang kalau yang kita baca dalam hadis-hadis tentang bacaan Fatihah, ya begitu waladhdallin itu diperintahkan untuk mengucapkan amin. Itu yang kita dapatkan seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kita paling aman adalah berusaha mencocokkan ya, mencocokkan apa yang kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi tentang bagaimana kaifiat sholat Nabi, termasuk dalam kaitan membaca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Nanti juga ada penjelasan tentang ketika seseorang salam, ya, salam, maka niatnya itu adalah ketika salam itu niatnya mengakhiri apa? Mengakhiri sholat, keluar dari sholat itu, ya, keluar dari sholat tersebut, ya. Dan ketika salam tadi itu niatnya adalah salam kepada yang di sebelahnya dan juga salam yang di sebelah kanannya dan sebelah kirinya, termasuk juga salam untuk para malaikat, untuk orang-orang beriman dari kalangan jin, ya, itu di antara penjelasan para ulama ketika salam itu maksudnya adalah salam pada yang di sebelah kanan, sebelah kiri, ya, dan juga untuk kepada para malaikat, penjelasannya. Tapi ya bagi yang di kanan nggak perlu apa Pak? Nggak perlu jawab ya Pak ya? Nggak perlu jawab. Baik, baik. Jamaah sekalian, ya kan sama-sama sholat ya, sama-sama sholat ya. Kecuali kalau misalnya dia nggak sholat ya mungkin aja jawab ya. Tapi kalau yang sedang sholat masa mau jawab. Baik, saya kira sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dengan kita bacakan beberapa lafaz tahiyat tasyahud tadi, mudah-mudahan menjadi semakin luas wawasan kita tentang tasyahud, dan sekiranya kita sudah hafal yang nomor 2 tadi, Ibnu Abbas tadi, sholawat atau tasyahudnya sahabat Ibnu Abbas tadi, ya kita berusaha juga untuk kalau bisa menghafalkan tasyahud yang lainnya. Paling enggak yang 3 tadi yang memang kita dapatkan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.